wabarakatuh. Nama saya Khotibah Siroko, NIM 1950145. Saya dari kelompok penyimpul materi. Untuk kelompok 8 akan menyimpulkan materi sebagaimana yang tertera. CSR adalah suatu konsep serta tindakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan sebagai rasa tanggung jawab terhadap karyawan, masyarakat, dan lingkungan yang ada di sekitar perusahaan tersebut. Dasar hukum CSR terdapat dalam berbagai undang-undang dan regulasi, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yaitu yang berisi tentang peraturan mengenai diwajibkannya untuk melakukan CSR. Konsep CSR tidak bisa lepas dari yang mendasari CSR dalam hubungan sosial. Maka dari itu, konsep ini tidak hanya melibatkan tanggung jawab perusahaan dengan stakeholder lainnya. Program kegiatan yang dilakukan perusahaan dalam konteks bertanggung jawab sosialnya dikategorikan dalam bentuk yang pertama, yaitu adalah public relation atau hubungan publik. Usaha untuk menanamkan persepsi positif kepada komunitas tentang kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Pada dasarnya, menjalin hubungan yang belum ada. Kemudian, strategi defensif atau pertahanan kedudukan, sebuah bentuk perlawanan dari kejadian yang pernah dialami. Maksudnya adalah anggapan yang berbau negatif terhadap komunitas terhadap suatu perusahaan tentang aktivitas perusahaan itu. Yang dilakukan CSR adalah untuk mengubah image yang negatif itu menjadi image yang positif. Kemudian keinginan tulus untuk melakukan kegiatan yang baik dan benar-benar berasal dari visi dan misi perusahaan tersebut. Kemudian peran dari CSR adalah CSR harus memiliki landasan yang kuat dalam menerapkan sehingga tidak ada alasan apapun yang dapat membiaskan pemahaman terhadap CSR, yaitu sebagai tuntutan untuk menjadikan kehidupan di dunia ini menjadi lebih baik lagi. Kemudian selanjutnya adalah beberapa prinsip CSR adalah yang pertama GCG atau Good Corporate Governance. Yang kedua adalah keterbukaan informasi. Yang ketiga adalah akuntabilitas. Yang keempat adalah kemandirian. Selanjutnya, adapun di dalam CSR perlu adanya peran dari berbagai pihak. Di antaranya adalah peran dari pemerintah, swasta, perusahaan, dan juga model alternatif. Dari pihak-pihak tersebut dituntut untuk melakukan perannya dengan baik sehingga dapat terlaksana CSR dengan baik pula. Dalam perspektif Islam harus memenuhi beberapa unsur, diantaranya adalah al-adlu, al-ihsan, manfaat, dan amanah. Kemudian pendapat dari saya adalah menurut saya CSR itu harus dilakukan dalam suatu perusahaan untuk menunjang suatu pekerjaan di perusahaan tersebut. CSR dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan yang melibatkan fasilitas umum, sumbangan untuk membangun desa agar desanya itu semakin baik lagi dan maju. Dan tidak luput dari pandangan agama tentang membantu sesama dan tanggung jawab sosial pada kewajiban suatu perusahaan dengan dasar ketauhidan, keadilan, bebas berkehendak, dan bertanggung jawab. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.